Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Anak-anak kelas 8 yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bermuajah tatap muka meskipun dalam jaringan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Agung, Nabi Allah SWT, Rasulullah Muhammad SAW. Anak sekalian, ini adalah pertemuan kelima, ya, masih dalam teks berita. Kalau kemarin kita membahas tentang teks beritanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat saja, ya. Setelah itu nanti kalian akan saya berikan satu link tentang materi kaidah teks berita. Dari link itu kalian buka dan kalian baca. Kalian baca dan direkam melalui video. Seperti biasa, video kemudian diunggah melalui YouTube. Kemudian linknya diunggah atau dimasukkan dalam grup bahasa Indonesia seperti biasa, ya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang kaidah dan struktur kebahasaan dalam teks berita. Dalam teks berita setidaknya ada 6 unsur kaidah kebahasaan yang ada di dalam sebuah teks berita. Ya, yang pertama adalah penggunaan kata baku. Baku itu artinya standar, ya. Baku itu artinya standar. Namanya standar, dia menjadi sebuah ukuran, ya. Dalam bahasa, standar artinya tidak terpengaruh oleh bahasa apapun, ya. Tidak terpengaruh bahasa kekinian, misalkan bahasa gaul, bahasa daerah, atau bahasa asing, ya. Standar artinya sudah ditulis dalam ejaan atau tata bahasa yang sudah disempurnakan. Ini kalian bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu seluruh kata yang tertulis di situ adalah bahasa yang baku. Ya, sudah tidak ada dikenal lagi misalnya gue, lo, itu tidak baku. Apalagi misalkan kalau kalian sekarang sering dengar bahasa-bahasa yang sebenarnya secara hukum bahasa itu tidak sesuai. Misalkan gue banget, Indonesia banget, itu adalah bahasa yang tidak baku. Karena kata banget itu, penyangatan itu tidak bisa digandingkan dengan kata benda, ya. Banget itu hanya bisa digandingkan dengan kata sifat. Misalkan cantik banget, cantik sekali, itu bisa. Tapi tidak bisa kata benda. Misalkan meja, kata benda, disandingkan dengan kata banget, tidak bisa. Meja banget, meja sekali, itu tidak bisa. Nah, tapi dalam perkembangan bahasa gaul itu menjadi mungkin. Ya. Nah, dalam berita, teks berita itu tidak diperkenankan menggunakan kata-kata yang seperti itu. Baku artinya sudah standar dan dia sudah ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, kalian akan melihat ada bahasa verba transitif. Ya, ini. Verba transitif. Itu artinya adalah kata kerja yang dapat dijadikan bentuk pasif. Ya, sama lagi, verba transitif itu artinya verba yang bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contoh, misalkan
memakan. Memakan itu aktif. Kalau diubah menjadi pasif menjadi dimakan. Nah, ini namanya verba transitif. Memukul menjadi dipukul. Memasak dimasak. Nah, ini artinya verba transitif. Kata kerja yang dapat diubah menjadi bentuk pasif. Ya. Yang berikutnya yaitu kata kerja pewarta. Ya. Verba pewarta. Artinya dalam bentuk teks berita, ya. Dalam bentuk teks berita, bukan perintah, bukan pertanyaan. Bentuknya adalah teks berita. Contoh berita misalkan Aisyah pergi ke sekolah, itu berita. Tapi kalau perintah, Aisyah pergi ke sekolah. Ya. Kalau kalimat pertanyaan, Aisyah pergi ke sekolah. Nah, dalam teks berita menggunakan verba pewarta, ya, bentuknya adalah berita. Tuh. Yang keempat yaitu menggunakan keterangan waktu dan tempat, ya, atau disebut dengan adverbia. Nah, adverbia ini artinya keterangan. Ada adverb tempat maupun adverb waktu. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Kalian bisa menyebutkan sendiri namanya tempat, namanya waktu, ya. Yang kelima yaitu penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Konjungsi itu artinya kata hubung, temporal itu artinya waktu. Dari kata tempo, time, waktu. Kata hubung yang bermakna waktu atau time, ya. Time itu penjelasan waktu bisa menggunakan kata saat ini, ya. Contohnya saat ini, kemudian, besok, lalu, berikutnya, setelah itu, sesudah itu. Lah, itu adalah penjelasan menggunakan konjungsi temporal atau waktu. Pokoknya berkaitan dengan kronologis, urutan. Ya, berkaitan dengan urutan. Ada awal, ada akhir, ketika itu, dan seterusnya. Itu semuanya adalah menjelaskan tentang waktu, temporal. Yang terakhir adalah dalam kalimat berita ada yang disebut dengan penggunaan kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Ini kalian bisa lihat sendiri, bisa biasanya bedanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ini kalimat langsung, kalimat yang tidak diubah bentuknya. Misalkan Pak Hasan menyuruh anaknya Ahmad, Ahmad, coba belikan ayah pulsa. Nah, itu bentuknya tidak diubah. Ahmad, belikan saya pulsa. Itu kalimat langsungnya. Jadi tidak mengalami perubahan. Sedangkan kalimat yang tidak langsung, kalimat yang sudah diubah menjadi kalimat berita. Pak Hasan menyuruh anaknya Ahmad membeli pulsa. Nah, itu adalah kalimat yang tidak langsung. Kalimat yang diubah menjadi kalimat berita. Ya, itulah kira-kira ada 6 karakter teks berita. Ya. Nih.
Nah, selanjutnya untuk membuat materi kita lebih jelas, nanti saya akan bagikan links materinya. Kalian salin boleh, kemudian kalian baca, direkam dalam video, ya video kemudian diunggah dalam YouTube, linknya kemudian diunggah ke grup Bahasa Indonesia seperti biasa, ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung melalui grup, nanti akan saya selesaikan. Seperti biasa tugas saya terima terakhir pukul 8 malam atau jam 20.00, ya. Demikian materi tentang kaidah berita. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.